Cemburu dan gelap mata pasti akan selalu ada ketika cinta segitiga itu melanda. Syukur-syukur ya jika kita masih bisa mengendalikan rasa itu agar gak menjadi pisau bermata dua. Nah, dalam video kali ini kita akan menuju ke Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di hulu Sungai Tengah, di mana pada tanggal 27 Januari tahun 2025 yang lalu terjadi sebuah kejadian penghilangan nyawa yang dilakukan oleh seorang pemuda kepada seorang kepala sekolah. Gara-gara pelaku gak rela mantan pacarnya yang adalah seorang janda hendak dilamar oleh korban. Cemburu buta, gelap mata telah melahirkan sebuah tragedi yang mungkin tidak akan pernah dilupakan oleh warga hulu Sungai Tengah. 24 luka yang bersarang di tubuh korban membawanya kembali kepada Sang Pencipta. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Di awal kisah ini, kita akan berkenalan dengan seorang kepala sekolah SDN Mantaas II, sebuah sekolah model panggung yang berdiri dengan kokohnya di tengah-tengah lahan berawa di Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Sekolah negeri yang juga berdiri di dekat aliran Sungai Batang Alai ini merupakan sekolah yang menjadi pilihan utama warga yang ada di sekitar desa Mantaas. Menjadi pilihan juga dikarenakan sekolah ini hanya berjarak 300 meter dari kantor kepala desa Mantaas. Oke, lanjut. Namanya Pak Budi Irawan, yang di tahun 2025 usianya genap 50 tahun. Pak Budi, begitulah guru-guru, anak-anak didik, orang-orang tua murid, dan atau siapapun yang kenal dengannya, memanggil pria bertubuh tinggi gagah ini. Pak Budi adalah sebuah contoh totalitas, khususnya di dunia pendidikan. Hampir separuh hidupnya ia abdikan untuk turut serta mencerdaskan anak bangsa. Tak terhitung jumlah murid yang telah ia ajar hingga telah sampailah mereka pada tujuan dan cita-cita mereka. Dari dedikasi yang tinggi serta totalitas yang ia berikan kepada institusi pendidikan itu, sampailah ia pada suatu waktu di tahun 2023 yang lalu. Ia diangkat menjadi seorang kepala sekolah di SDN 2 Mantaas. Ini bukan hanya sekedar privilege, prestis, atau kebanggaan-kebanggaan tertentu. Namun jabatan itu adalah sebuah amanah, tanggung jawab yang Tuhan beri dan wajib baginya untuk menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Dan Pak Budi telah berada di jalur yang tepat. Ia bawa nama SDN 2 Mantaas semakin baik dan baik lagi selama ia menjabat. Selain memiliki totalitas dan dedikasi yang maksimal, sebagai pribadi, ia dikenal sebagai orang yang mudah bergaul, solutif, dan bertanggung jawab, khususnya atas apapun yang telah ia lakukan dan ia sampaikan. Dari sumber yang telah banyak beredar di media sosial, saya dapat menginformasikan bahwa Pak Budi di tahun 2024 telah bercerai dengan istrinya. Sebuah masalah internal yang tak bisa dijelaskan mengapa hal itu terjadi telah membawanya untuk berpisah dengan istri yang telah lama menemani perjalanan hidup rumah tangganya. Sebuah keputusan yang tampaknya berat bagi Pak Budi. Namun demi kebaikan bersama, terpaksalah ia ambil kuncian jalan itu. Menjadi seorang yang menjalani hidupnya seorang diri, lambat laun ia pun bisa beradaptasi dengan hal itu. Dan pelan-pelan ia mencoba untuk kembali membuka hatinya untuk orang lain yang mungkin aja bisa menggantikan atau mengisi ruang kosong yang ada dalam hatinya yang lama tak berpenghuni. Beberapa kali mungkin ia telah mencoba untuk membuka hatinya untuk orang lain, namun sepertinya ia belum menemukan orang yang cocok. Hingga pada suatu hari, Pak Budi berkenalan dengan seorang wanita muda yang bernama Rita. Rita dari informasi yang telah beredar dikatakan adalah seorang janda yang telah punya 2 orang buah hati. Umurnya masih muda, 22 tahun. Entah apa yang membuat Rita berpisah dengan suaminya yang dulu. Entah apa karena maut atau ada hal lain, entahlah. Rita menempati sebuah rumah yang ada di Haur Kuning, Desa Banua Kupang, Kecamatan Labuan Amas Utara, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Sehari-hari Rita dikatakan membuka sebuah warung yang ia buka di depan rumah orang tuanya. Makanan mulai goreng-gorengan, cemilan-cemilan 10, hingga minuman seperti kopi dan teh ia jajakan kepada siapa saja yang sudi mampir ke warung miliknya. Sebelum berkenalan dengan Pak Budi, Rita disebut-sebut pernah menjalani sebuah hubungan pacaran dengan seorang pria muda 25 tahun yang bernama Muhammad Akli alias Ugon. Ugon begitu mencintai Rita, begitu juga sebaliknya. Ugon juga tidak mempermasalahkan status Rita yang adalah seorang janda dengan 2 orang anak. Ia cinta dan pakai banget.
tidak banyak informasi yang saya dapatkan tentang Ugon ini. Namun secuil informasi, Ugon adalah pemuda yang juga tinggal masih dalam satu kecamatan dengan Rita, yaitu di Kecamatan Labuan Amas Utara, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Lau. Kisah perjalanan cinta Ugon dan Rita cukup panjang. Bertahun-tahun mereka menjalani kisah kasih asmara mereka dengan landasan cinta. Ugon cukup kenal dengan orang tua Rita, dan satu tekad Ugon berniat serius dengan Rita. Tak maulah ia menjalani hubungan hanya sebatas pacaran saja. Ugon mau menikah dengan Rita. Demikian setelah memiliki rencana itu, tibalah harinya yang entah kapan itu terjadi. Ugon dengan mantap memberanikan diri pergi ke rumah Rita untuk menemui ayah dan ibu Rita untuk minta izin, atau bahasa lainnya nembung Rita, yang artinya Ugon minta izin untuk menikahi Rita, tentu dengan niat dan usaha yang sungguh-sungguh. Mengingat Rita akan membawa dua buah hatinya kelak jika harus menikah dengan Ugon. Niat itu ia sampaikan dengan kata-kata yang telah Ugon susun sejak hari-hari sebelumnya. Hingga di hari itu ketika Ugon selesai mengutarakan niatnya, justru reaksi ayah Rita membuat susunan puzzle yang Ugon telah bangun seketika runtuh, hancur berkeping-keping. Orang tua Rita menolak tembungan Ugon. Hal itu dikarenakan 1, 2, 3, dan lain hal. Berat rasanya bagi ayah Rita untuk menerima tembungan itu. Seperti pada umumnya harapan orang-orang tua kepada putrinya, mereka hanya mau yang terbaik untuknya. Dikarenakan hidup berumah tangga, tak bisalah hanya bermodalkan cinta dan sayang saja. Realistis, semuanya butuh biaya. Dan yang tersisa di hari itu hanyalah kekecewaan yang mendalam. Ugon tentu kecewa betapa harapannya telah putus. Istana cinta yang megah itu yang telah ia bangun selama ini, kini hanya tersisa puing-puing tak berguna. Dan mulai saat itu juga, hubungan Ugon dan Rita berakhir. Mereka putus, tentu dengan embel-embel sakit hati yang mendalam. Dan tibalah harinya ketika Pak Budi, si kepala sekolah itu, tiba-tiba muncul di hari-hari Rita. Perjumpaan pertama mereka telah membuat Pak Budi jatuh cinta kepada Rita. Rita tentu saja bisa move on dengan cepat, dikarenakan obat rasa galau akibat cinta adalah hadirnya orang lain sebagai pengganti masa lalu itu. Asik. Dari pertemuan-pertemuan itu, singkatnya, Pak Budi mengutarakan rasa sukanya kepada Rita, yang kemudian bagai gayung bersambut, Rita pun juga tertarik dengan Pak Budi. Terlepas dari jabatannya sebagai kepala sekolah, Rita mungkin dan pasti akan suka dengan pribadi Pak Budi, yang persis seperti apa yang telah sampaikan di awal tadi. Hari-hari yang mereka lalui setelah mereka saling dekat adalah Pak Budi sering mampir ke warung milik Rita, yang akan mulai membuka operasionalnya di malam hari. Orang tua Rita yang tahu sosok Pak Budi yang dekat dengan Rita tentu setuju saja. Sebab selain pembawaan Pak Budi yang baik, juga ia punya sikap yang dewasa dan tidak neko-neko. Kehadiran Pak Budi di malam-malam itu tidak berjalan dengan mulus-mulus saja. Diam-diam Ugon, si mantan yang tersakiti itu, memantau pergerakan Pak Budi yang sering ia lihat bertengger di warung dan atau rumah orang tua Rita. Awalnya Ugon tak tahu dan tidak mau peduli, dikarenakan banyaknya pengunjung pria di warung milik Rita. Namun selepas ia tahu bahwa orang itu Pak Budi adalah pacar Rita, panaslah hatinya. Demikian setelah mengetahui siapa Pak Budi, Ugon tanpa ragu kemudian di suatu hari pergi ke warung milik Rita yang pada saat Pak Budi ada di sana. Dari informasi yang saya dapatkan, dikatakan bahwa pada saat itu Ugon sempat memperingati Pak Budi, atau mungkin hingga mengancam Pak Budi untuk gak lagi datang ke rumah Rita. Ugon gak seneng melihat mantannya kembali punya pacar baru. Pak Budi yang menerima peringatan bernada ancaman itu agak takut sebetulnya. Bahkan dia sempat ragu untuk kembali mengunjungi Rita di waktu-waktu dekat ini. Bahkan sampai-sampai Pak Budi pernah datang ke kantor Polsek Labuan Amas Utara. Ia sampaikan semuanya kepada Pak Kapolsek tentang kisah cintanya dan tentang peringatan yang bernada ancaman yang ia terima pada saat itu. Mendengar hal itu, Pak Kapolsek menyarankan kepada Pak Budi untuk sementara janganlah dulu datang ke rumah Rita. Dan jika mau datang, sangat disarankan datanglah pada siang hari saja, mengingat malam hari di desa Banua Kupang minim penerangan. Lebih lanjut, Pak Budi mendapatkan saran untuk segera saja melamar atau menikahi pacarnya, agar nggak menjadi fitnah masyarakat. Setelah mendapatkan wejangan dari Pak Kapolsek Labuan Amas Utara, Pak Budi menuruti saran yang disampaikan pada saat itu. Berhari-hari ia tahan dirinya untuk datang ke rumah Rita demi keselamatan dirinya. Hingga pada hari Senin, 27 Januari yang lalu,
Pak Budi yang telah yakin akan situasi yang lebih kondusif, berangkatlah ia jam 7 malam menuju rumah Rita di Banua Kupang. Tidak seperti malam-malam biasanya, yang dimana Pak Budi hanya datang untuk berfokus pada Ritanya saja. Namun di malam itu Pak Budi berniat tulus untuk berbicara dengan orang tua Rita, minta izin melamar Rita untuk menjadi istrinya. Dari rumah setelah Pak Budi berpakaian rapi, ia pacu sepeda motornya menuju Banua Kupang untuk sebuah misi masa depan itu. Sesampainya di rumah Rita jam 7 malam, Pak Budi segera menemui orang tua Rita dan langsung saja mengutarakan niatnya untuk mempersunting putrinya Rita. Tidak saya dapatkan informasi sejauh mana keberhasilan Pak Budi dalam melamar Rita. Namun entahlah hati kecil saya mengatakan, di lamaran itu Pak Budi telah mendapatkan restu. Tapi entahlah. Namun sayang 1000 sayang, perbincangan hangat di malam itu tiba-tiba terganggu dengan suara keras yang datang dari luar. Yang terdengar seperti memanggil-manggil nama Rita, menyebutkan kata-kata yang kurang pantas dan terdengar seperti mengancam dan memaki. Merasa ada yang gak beres, Pak Budi yang juga ditemani oleh Rita dan orang tuanya segera menghampiri sumber suara yang ternyata singkatnya datang dari Ugon. Ugon tampak pemerah wajahnya ketika ia melihat Pak Budi keluar bersama Rita dan orang tuanya. Tak hanya umpatan kasar, bahkan dikatakan pula pada saat itu, Ugon sampai-sampai mengacungkan sajamnya ke arah Pak Budi yang berdiri tepat di depan pintu rumah. Melihat pemandangan itu, orang tua Rita menyuruh Pak Budi untuk masuk saja, dikarenakan Ugon bisa saja menjadi sumber malapetaka bagi dirinya. Demikian setelah mendapatkan saran untuk masuk ke dalam saja. Alih-alih masuk ke dalam, malah Pak Budi menghampiri Ugon yang sepertinya sedang memuncak emosinya. Pak Budi kala itu hanya berniat untuk membicarakan masalahnya dengan baik-baik saja, tanpa harus ada kekerasan, dikarenakan Pak Budi mempunyai skill untuk berbicara dengan baik secara persuasif. Namun belum juga Pak Budi berbicara satu patah kata pun, tiba-tiba saja Ugon yang kepalang emosi langsung saja mengarahkan sajam yang ia bawa ke arah kepala, leher dan tubuh Pak Budi berkali-kali tanpa ampun. Di tengah ayunan sajam yang kala itu Ugon melayangkan, sebetulnya Pak Budi masih bisa melawan. Ya walau hanya menghalaunya dengan tangan. Juga dikatakan Pak Budi sempat melarikan diri atau menyelamatkan diri dengan berlari ke arah warung. Namun semuanya menjadi sia-sia ketika Ugon kembali berhasil meraih tangannya. Ayunan sajam itu kembali Pak Budi dapatkan, hingga membuat Pak Budi rebah dengan noda merah yang membanjir. Ugon yang telah melampiaskan emosinya segera saja mengambil langkah 1000 untuk melarikan diri. Sementara itu warga yang tahu ada keributan segera berkerumun untuk melihat ada apa gerangan. Singkatnya tubuh Pak Budi segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun sayangnya Pak Budi nggak bisa menahan betapa sakitnya luka yang ia terima. Kala itu ia mendapatkan 24 luka yang tersebar di seluruh tubuhnya. Ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Pihak polisian yang menerima laporan akan kasus ini segera melakukan investigasi untuk meringkus pelaku yang pada saat itu telah pula dikantongi namanya oleh pihak polisi. Betapa Pak Kapolsek merasa bersedih dikarenakan baru saja minggu lalu ia berikan saran untuk sementara menjauhi dari Banua Kupang. Dan benar saja hal yang tak diinginkan terjadi pada hari Senin 27 Januari tahun 2025. Dari keterangan pihak keluarga Ugon, dikatakan bahwa Ugon sempat ingin menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib. Bahkan keluarganya yang tahu akan tindak tanduk Ugon sampai-sampai memberikan pinjaman sepeda motor untuk Ugon pakai menyerahkan diri. Namun alih-alih menggunakan sepeda motor itu untuk pergi ke kantor polisi, malah Ugon sengaja memarkirkan sepeda motornya di sebuah tempat dan ia pun pergi melarikan diri dengan naik angkutan umum ke daerah pegunungan di Tanah Bumbu. Hingga akhirnya kurang lebih 3 hari melakukan investigasi. Akhirnya Muhammad Akli alias Ugon berhasil diamankan di daerah kaki bukit Tanah Bumbu. Perlu effort yang cukup besar untuk meringkus pemuda 25 tahun ini. Ia tak bisa berkutik ketika anggota Resmob Polres Hulu Sungai Tengah yang dibantu Polda Kalimantan Selatan dan Polres Tanah Bumbu meringkusnya di rumah rekannya. Muhammad Akli alias Ugon terjerat dengan pasal 338 KUHP subsidiar 350 ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.